Lalu kemudian mensyarai memberi contoh lagi. Turki Utsmani itu kalah dengan Eropa tahun 1924, mulai kalah ketika tanda hijaz sudah pindah ke tangan Wahabi, Haramain juga sudah pindah ke tangan Wahabi atas bantuan Eropa. Pengaruh Islam itu turun sampai saat ini. Kenapa bisa Turki umat Utsmani kalah dengan Eropa yang merupakan orang kafir? Dahulunya sama Syekhnya Turki Utsmani itu, ya karena Islam kala itu sampai saat ini belum dimanage sehebat negara-negara kafir. Kok kebatilan saja yang dimanage dengan baik bisa mengalahkan kebenaran, apalagi kebenaran yang dimanage dengan baik. Ini landasan berpikir saya. Oleh karenanya cabang itu harus dimanage dengan baik. Sistemnya kita buat sebaik mungkin. Saya pernah dapat cerita, saya belum pernah ke Malaysia yang lewat Sarawak. Teman saya cerita pernah dibalik ke Sarawak pakai bus dari Malaysia menuju perbatasan Sarawak, pakai bus antrinya tertib, nggak ada suara bising, nggak ada gas di bantuan apalagi telolet nggak ada, antri santai. Tapi begitu keluar dari gapuranya Malaysia itu sudah klakson itu dari maksudnya apa itu? Contoh lagi kita itu orang Indonesia, saya yakin ketika penjenengan ke negara maju kayak Singapura misalnya, tentu udah berani buang sampah sembarangan, tentu itu. Barangkali di Amerika pun sama. Kenapa bisa begitu? Karena sistemnya sudah, dan orang yang masuk ke situ dia akan menyesuaikan diri dengan sistem yang kuat. Nah kita itu ya keinginan dia punya sistem yang kuat. Maka kemudian kita harus perlu contoh. BCN Kabupaten Malang membawa Rois dan ketua Kabupaten Malang sebenarnya pengennya nggak diwakilkan, tapi ya karena undur ya banyak yang diwakilkan. Kita ke sana, ke Kabupaten Cilacap. Saya yakin peserta itu dalam hatinya sama seperti saya. Langsung, ini faktor nomor 2-nya saja. Berdiri koyo ini. Malah menguntai ini. Insya Allah sama mau ganti kemajuan yang ikut sana. Malah yang ikut sama ya. Amin ya kalau. Pikirannya kata bingung ya. Waduh berbaik ini. Cilacap mesti ada mikir. Ini balik dekat ya, belum gedung tangannya luar biasa. Kita masuk ke dalam. Karena kita memang fokusnya di studi lazisme, maka beliau menceritakan terkait dengan lazismenya. Kenapa kita yakin dengan sistem itu? Karena sistem yang kita jalani hari ini, tadi kan penjelasan sudah setuju bahwa ilmu malah belum semaju yang lainnya, betul ya? Itu setuju loh. Sistem yang kita jalani hari ini terbukti tidak memajukan jamiah. Jangan dijilat ucapannya sendiri loh. Tadi harus ngomong aja, ya kan? Dan di sana kita lihat loh, itu sistem yang ternyata bisa memajukan PCU-nya. Terus ya, yang ikut ya. Bagaimana beliau itu mengatur manajemen itu seperti saya kira Kabupaten Malang itu kalah itu kalau melihat caranya, tolok ukurnya, evaluasinya, saya kira kalah. Saya itu hebat sekali. Maka kita mau mengutarakan keinginan kita mau studi pertama karena ini yang paling penting, terpenting dari yang sesuatu yang penting adalah lazizan, karena di sini punya daya ikat yang sangat luar biasa, dan di sana pun kekuatannya mulai dari lazis. Kita lihat PCN yang kuat. Contoh mana? Sebutkan. Magelang punya Ugo, ceritanya Gus Dim, ketua PCN ini adalah dari lazis. Mulainya dari lazis. Asam itu ya, ini dari lazis. Mana lagi?
Cilacap sendiri punya Transgo. Ini dari Lazis. Pemalang alhamdulillah ambulan saja belum punya. Padahal itu penting sebagai bukti kita berkhidmatan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan orang yang pelayan itu mesti mayoritas orang itu, mesti orang itu. Tapi kita nggak pernah melayani. Makanya kemudian kita studi diri ke Cilacap. Mudah-mudahan ini masih menjadi la'alakum tatakun tadi. Masih la'alakum itu. Kan kutiba alaikum siap. Sebenarnya puasa insya Allah bertakwa insya Allah. La'alakum tatakun insya Allah. Nah ini mudah-mudahan kita tiru sangat mudah-mudahan kita bisa seperti hanya Cilacap. Tapi perlu waktu, tidak hanya sehari 2 hari. Bagaimana caranya? NU itu kekuatannya ada di jamaah. Orang kita itu kekuatan keunggulan hanya di jamaah. Kalau dirupiahkan tentu ini melebihi kekuatan materi yang dimiliki oleh organisasi lain. Contoh misalnya teman-teman kita di sebelah itu sering ngomong punya dana sekitar ratusan triliun. Tapi dong sekolah itu bayar, dan rumah sakit itu bayar kan? Tidak tahu itu duitnya untuk siapa. Tapi kemudian ketika itu sistem ini jamaahnya tidak ada masalah. Tapi coba dia tidak pernah membiayai PGBKPN, tidak pernah membiayai kejuban, tidak pernah membiayai tahlilan, tidak pernah membiayai halal bihalal. Itu orang ini semua itu kalau dirupiahkan kita kuat sekali itu secara finansial. Dan terbukti orang yang paling dermawan itu orang Indonesia. Ini orang Indonesia saja sudah banyak mayoritas orang lain. Tentunya sebenarnya kita punya potensi itu. Kita punya potensi untuk menjadikan NU di kepala itu kuat. Karena mayoritas orang Pemalang itu adalah belum bisa belum bisa diatur, belum bisa diatur.